Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka, dan deskripsi verbal, analisis, dan introspeksi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, yaitu evaluasi pembelajaran terdiri dari 3 aspek. Yaitu aspek pertama adalah aspek kognitif pengetahuan, dan aspek kedua adalah aspek efektif sikap, dan aspek ketiga adalah aspek psikomotorik keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu kemampuan yang berkaitan dalam bidang kognitif. Misalnya seorang guru mengetahui teknik mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Aspek efektif yaitu adalah kita bisa menilai dari sikap, sopan santunnya, dan tanggung jawab dan pedulinya. Nah, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Contohnya seperti penilaian praktik di dalam terdapat membaca, praktik menulis, praktek mendengarkan, dan seperti presentasi. Penilaian berbasis proyek di dalamnya terdapat minat dan kreativitas siswa tersebut. Nah, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Mai. Langkah-langkah penilaian di sini ada 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua, penyusunan alat penilaian. Yang ketiga, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti. Yang keempat, pengumpulan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Jenis-jenis bentuk penilaian di sini ada 6. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, seperti memecahkan masalah, berpartisipasi. Penilaian tertulis adalah metode ini mengukur pengamatan kemampuan siswa dalam membentuk tes tulis yang dijawab di atas kertas. Yang ketiga, penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu yang tertentu. Yang terakhir, portofolio merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kemampuan informasi yang bersifat reflektif, interaktif, yang menunjukkan kemampuan kemanusiaan siswa dalam suatu periode tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan penilaian. Yang pertama, penilaian bersifat selektif. Di sini berbentuk seperti tes ataupun ujian. Yang kedua, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu program itu berhasil sampai di mana. Dan yang ketiga adalah penilaian berfungsi sebagai penempatan. Di sini, guru bisa mengelompokkan siswa mana yang mampu dan siswa mana yang kurang mampu. Dan yang keempat ada penilaian berfungsi sebagai diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa yang masih dialami oleh siswa. Sedangkan instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk instrumen penilaian. Yang pertama, tes. Apa sih itu tes? Tes adalah alat untuk menaksir kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus. Nah, fungsinya sebagai alat pengukur peserta didik. Yang kedua, sebagai alat ukur keberhasilan program pengajaran. Di sini ada jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dibagi menjadi 2. Yang pertama, tes objektif. Yang kedua, tes subjektif. Apa sih tes objektif? Tes objektif adalah jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau item yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu atau lebih jawaban di antara beberapa kemungkinan jawaban. Jenisnya tes objektif berbentuk
benar atau salah, terus bentuk menjodohkan, bentuk isian, dan bentuk pilihan ganda. Tes subjektif adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Jenis tes subjektif seperti tes uraian terbuka dan uraian terbatas. Yang terakhir ada bentuk instrumen penilaian yang kedua, yaitu non-tes. Non-tes dapat kita artikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes, sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji peserta didik. Non-tes biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Jenis-jenis teknik non-tes ini ada 7. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan adalah mengamati terhadap perilaku siswa dapat mengungkapkan berbagai hal yang menarik. Masing-masing individu siswa dapat diamati secara individual atau berkelompok sebelum, saat berlangsung, dan sesudah usai pembelajaran. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang ketiga ada skala sikap, yaitu yang berguna untuk menilai sikap seseorang terhadap objek tertentu. Yang keempat ada daftar cek. Daftar cek berguna untuk menyatakan ada atau tidak adanya suatu unsur, komponen, karakteristik, atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas, atau satu kesatuan yang kompleks. Yang kelima ada catatan anekdot, yaitu yang memfokuskan pada hal-hal spesifik yang terjadi di dalam kelas, atau catatan tentang aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. Yang keenam ada kuesioner. Pada dasarnya, angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Yang ketujuh yaitu ada riwayat hidup, adalah salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi penelitiannya.